18.04.20. Halo semua, semangat malam. Isnu di sini siap menemani malam sunyi kalian. Episode kedua, Ada Apa di Gunung, akan membawakan cerita yang berasal dari Instagram dengan username KHLSHXX dari teman kita yang bernama Khalisyah Isninada. Untuk episode kedua ini, aku akan membawakan cerita yang berjudul Desa Tak Kasat Mata di Gunung Merbabu. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Bude atau kakak dari Mama yang sedang melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu. Pada saat itu, Bude masih SMA di tahun 80-an. Bude adalah seorang pecinta alam yang sudah sering melakukan perjalanan ke hutan, gunung, dan tempat yang berbau alam. Gunung Merbabu terletak di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pendakian kali ini diikuti oleh 4 teman sekolah dan komunitas pecinta alam Salatiga, Semarang. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp kaki Gunung Merbabu dan bertemu 2 pemandu wisata. Sebelum pendakian dimulai, mereka diberikan beberapa wejangan atau nasihat oleh Bapak Pemandu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mereka dan tidak boleh dilanggar selama melakukan perjalanan. Setelah itu, mereka mengecek semua perlengkapan dan berdoa menurut agamanya masing-masing. Pendakian Gunung Merbabu dimulai. Mereka melewati jalur selo yang berada di Kabupaten Boyolali. Jalan menelusuri hutan yang sepi dengan pohon yang rindang dan besar-besar. Cuitan burung dan gesekan daun terdengar sangat jelas selama perjalanan. Desa pertama telah dilewati dengan aman. Selama perjalanan, sunyi, sepi. Sesekali mereka bertatapan muka dan menegur satu sama lain agar selalu menjaga kestabilan dan kondisi tubuhnya. Terus berjalan menelusuri hutan mengikuti arahan Pak Pemandu. Ada beberapa tempat yang dilewati merupakan tempat yang keramat dan tidak boleh disentuh. Tidak terasa, desa terakhir pun sudah dilewati. Mereka pun terus berjalan menuju puncak Merbabu. Tiba-tiba, kabut mulai turun. Cuaca mendadak menjadi gelap dan mendung. Padahal perkiraan cuaca pada hari itu cerah. Belum saatnya juga matahari untuk terbenam. Tiba di suatu tempat, ada sebuah gapura besar. Dengan perasaan sadar dan tidak sadar, Bude berbisik dalam hati. Loh kok di sini masih ada desa? Bukannya kita tadi udah melewati desa terakhir? Bude seolah-olah melihat ada sebuah desa yang ramai penduduknya seperti desa-desa pada umumnya. Pak Pemandu juga sempat memberhentikan langkahnya dan berdiam diri melihat gapura desa tersebut. Tapi beliau tetap berjalan. Mereka pun memasuki desa tersebut. Salah satu teman Bude bertanya ke Pak Pemandu, "Pak, kok kita kesini?" Pak Pemandu diam. Tidak menjawab pertanyaannya. Mereka melihat sekeliling desa tersebut sambil berjalan perlahan. Banyak sekali masyarakat, ada warung, dana kecil, rumah-rumah dari bilik bambu, ya, seperti desa biasa. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampiri mereka. Bapak ini menawarkan untuk mampir, beristirahat sejenak. Diajaklah mereka duduk beristirahat di balai atau gazebo besar. Mereka diberikan makanan berupa ubi, pohong, singkong, yang disajikan dengan hangat-hangat. Mereka sedikit bercerita bersama bapak ini. Ternyata bapak ini merupakan kepala desa di desa tersebut. Sampailah mereka ditawarkan untuk bermalam di desa tersebut. Ya, mau tidak mau, karena cuaca yang sedang tidak bagus, mereka menginap di sana. Mereka mandi, makan, sholat, dan tidur seperti aktivitas manusia biasa. Bude berpikir, yaudahlah, mungkin emang masih ada desa lagi sebelum sampai puncak. Keesokan harinya, ada keanehan yang mereka alami. Mereka melihat ada segerombolan pendaki lain yang sedang berjalan menuju puncak. Tapi pendaki tersebut sama sekali tidak menyapa kita. Berjalan lurus saja, seperti tidak melihat kita yang sedang bersantai ria. Mereka heran dan saling bertatapan muka. Dengan kondisi yang masih sangat membingungkan,
Pak Pemandu meminta agar kembali melanjutkan perjalanan ke puncak Merbabu. Mereka pun berpamitan dan berterima kasih kepada kepala desa atas niat baiknya kepada mereka semua selama beberapa hari ini. Beberapa temannya melihat hal-hal yang sangat aneh. Bude melihat ada seseorang dengan kondisi kakinya seperti mengalami kelainan atau cacat mental, badannya normal, menghadap depan, kakinya terbalik, jari-jari kakinya menghadap ke belakang. Petak mata kakinya ada di depan, sejajar sama tubuh bagian atas. Pinggulnya pun menghadap ke belakang, tapi jalannya tetap ke arah depan. Bude melihat ada sekitar 5-6 orang yang memiliki kondisi seperti itu. Beberapa teman Bude juga melihat keanehan ini, tapi mereka hanya bisa diam dan menampakkan wajah kebingungan sambil sekali berbisik dalam hati masing-masing. Mereka harus menjaga sopan santun dan tetap mengikuti arahan Pak Pemandu. Ketika hampir sampai di gerbang, Bude melihat ada sebuah warung yang menjual makanan siap saji atau warkop. Tempatnya ramai. Tapi, tatapan Bude langsung tertuju kepada seorang laki-laki yang sedang makan di warung tersebut. Laki-laki tersebut seperti memiliki rambut panjang yang sedang dikuncir. Tapi ketika dilihat lebih mendetail dan lebih dekat, ternyata yang dikuncir itu bukan rambutnya, tapi daging. Entah daging seperti apa dan jenis apa, tapi ya seperti daging merah yang sedang diikat di kepala. Salah satu teman Bude juga melihat laki-laki di warung itu, dan laki-laki itu menengok ke arah dia. Sekejap, mata saling bertatapan. Ternyata matanya hitam. Tidak ada warna putihnya. Matanya seperti bolong melompong. Bude dan temannya berusaha untuk tetap santai dan biasa saja. Sampailah mereka semua di gapura. Mereka diberi sesuatu oleh Pak Kepala Desa. Seperti bungkusan putih kecil, sambil memberi barang itu, dia bilang, "Ini harus kamu genggam terus ya, selama perjalanan sampai ke puncak. Kalian jangan nengok ke belakang kalau belum sampai di pohon itu," sambil menunjuk sebuah pohon besar. "Jangan nengok kanan kiri pokoknya, jalan lurus aja terus, jangan belok-belok," ucap Pak Kepala Desa. "Baik Pak, terima kasih atas jamuannya. Permisi Pak, Assalamualaikum," ucap kita semua. Perjalanan ke puncak Merbabu kembali dilanjutkan. Sunyi dan sepi kembali menemani perjalanan mereka. Sampailah mereka di pohon besar yang ditunjuk oleh Pak Kepala Desa. Sebelumnya aman-aman saja. Selang beberapa langkah melewati pohon itu, salah satu teman Bude ada yang penasaran dan merasa sangat tidak enak selama perjalanan. Dia langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Dia langsung menjerit ketakutan dan kaget. Ternyata yang dilihat adalah jurang yang dalam sekali. Di depan jurang pun tidak ada apa-apa selain mereka. Semuanya langsung menoleh ke belakang dan kaget. Semuanya pun langsung lemas dan tergeletak duduk di atas tanah, kecuali Pak Pemandu. Bagaimana tidak kaget, orang barusan mereka lagi jalan di atas jurang. Bayangkan, ngambang. Langsung deh dibantu Pak Pemandu sambil dibacain doa-doa. Pas mau lanjutin perjalanan, dibukalah bungkusan putih yang selalu digenggam selama perjalanan tadi. Dan ternyata, isinya adalah rumput tebu. Lanjut berjalan menelusuri hutan, sampailah mereka di puncak Merbabu sekitar pukul 3 pagi. Tidak lama kemudian, terbitlah matahari menyinari tubuh mereka. Rasa lelah, ketegangan, kesunyian, dan kepanikan selama perjalanan terbayar sudah dengan melihat pemandangan dari puncak Merbabu. Mereka menikmati keindahan alam semesta dan tidak lupa juga bersyukur atas semuanya. Ketika hendak turun gunung, salah satu teman Bude ada yang takut untuk melakukan perjalanan kembali. Dia masih terbayang dengan kejadian saat naik ke puncak. Tapi semua teman-teman meyakinkan dia untuk tetap kuat dan selalu berpikir positif. Perjalanan menuruni Merbabu pun dimulai. Singkat cerita, sampailah mereka di basecamp Gunung Merbabu. Saat sedang beristirahat, salah satu teman Bude menceritakan beberapa keanehan yang dia lihat dan rasakan selama perjalanan, terutama saat mampir ke sebuah desa. Mereka sudah berpisah dengan Pak Pemandu. Disitulah satu persatu cerita keanehan mulai terungkap. Karena menjaga sopan santun saat mendaki, mereka semua hanya bisa diam selama perjalanan dan memendam semua rasa itu dalam diri masing-masing. Saat sedang bercerita, tiba-tiba ada seorang kakek yang menghampiri mereka. Kakek tersebut mendengar cerita tentang desa aneh itu dan langsung bertanya-tanya. "Tadi kalian ngerasain apa?" tanya si kakek. "Nggak kenapa-napa kok mbah, cuma kita bingung. Kita sudah melewati desa terakhir di atas, cuma tidak lama kita masuk dan mampir ke sebuah desa lagi," ucap salah seorang dalam rombongan. Tanpa basa-basi, si mbah langsung ceritain tentang desa tak kasat mata itu.
Ternyata memang benar keberadaannya. Memang desa itu terlihat seperti desa-desa pada umumnya. Kamu di sana dikasih makan apa? Tanya Simbah lagi. Dikasih telo, ubi, dan singkong, Mbah. Hangat-hangat loh, Mbah, jawab kita. Yang sebenarnya kalian makan itu krokot atau daun dan akar pohon, ucap Simbah. Loh, Mbah, enggak kok. Ubi, Mbah, enak kok, jawab kita. Pemandumu itu tahu semuanya. Dia ngerti. Kalian di sana beberapa hari, tapi di sini cuma beberapa jam. Tapi alhamdulillahnya kalian selamat kan? Gak ada yang celaka atau apa? Ucap Simbah. Terus kalian dikasih apa lagi? Tanya Simbah lagi. Ini Mbah sambil menunjukkan bungkusan putih. Walah yaudah kalian ambil air wudhu, sholat, ucap Simbah. Memang bener, kalau mereka macam-macam selama perjalanan, mungkin aja ada yang lebih aneh lagi. Apalagi kalau tahu posisi mereka sebenarnya ngambang di atas jurang. Waduh, parah. Baru cerita kedua, udah aneh-aneh aja pengalamannya. Desa tak kasat mata cuy. Untung aja mereka selama desa itu gak berbuat aneh-aneh. Ya, jadi pelajaran yang bisa diambil dari episode kali ini, kita harus tetap menjaga sopan santun dimanapun. Aduh, apalagi sampai masuk desa kayak gitu cuy. Gila, bayangin tiba-tiba lihat belakang jurang. Coba kalau misal belum sampai pohon yang besar itu, aduh mereka gak tahan terus lihat ke belakang. Bisa jatuh kali tiba-tiba, ya Allah. Sekian cerita untuk episode kedua ini. Terus buat kalian yang punya cerita-cerita menarik seputar pendakian yang ingin kita bacakan, bisa DM lewat Instagram @itsnjul atau kirim ke email heyitsnjul@gmail.com. Itu aja untuk episode kedua ini. Sekian episode kedua Dapat di Gunung, dan semangat malam.